jangan sampai ya setelah beli hook apa yang namanya SF ya seperti ini kita lupa sebenarnya rezeki itu Allah yang mengatur semuanya. Nah, jangan lupa, tapi kita tetap berusaha ya, kita disuruh untuk tetap berdoa dan berusaha ya, usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali coba saya bikin video ya, review tentang banyaknya teman-teman kita yang bertanya kenapa pakai SF masih sering moncel. Nah, pertanyaan seperti itu. Jadi setelah saya coba ya analisa lah ya, lebih kurang dianalisa, ternyata ada masalah di SF-nya ya, bukan berarti kita mengatakan oh SF merek ini nggak bagus, bukan, tetapi ada kekurangan ataupun ada kelebihan atau kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, untuk kekurangan tersebut setelah saya juga coba ya, ada beberapa SF yang saya coba memang sering moncel. Nah, setelah saya coba analisa, oh ternyata ya mungkin kesalahannya di sini. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bisa ya bantu saya juga atau bantu teman-teman yang lain juga untuk mencari solusi lah, lebih kurang seperti itu ya. Nah, jadi setelah saya pelajari ya, saya juga ada beberapa SF ya, teman-teman bisa lihat ya, ini ada beberapa SF juga yang saya punya ya. Nah, dan juga saya juga punya ya. Nah, ini ada beberapa SF yang saya punya, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga ada satu ya. Ini juga ada satu yang masih dibungkus. Kita buka aja ya. Ini belum kita pakai sama sekali ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa SF yang saya punya ya. Dari kesekian SF yang saya punya ini, yang saya miliki ini, ada beberapa SF yang paling sering moncel. Nah, seperti itu. Jadi yang kenapa saya bilang seperti itu, karena seperti ini teman-teman, ini SF kecil ya, biasanya favorit para teman-teman ya untuk casting gabus, karena dia ini ukurannya yang 3 cm ya. Kalau ini agak besar teman-teman ya, agak lumayan besar. Ini biasa saya pakai untuk casting di ikan-ikan monster ya, gabus-gabus monster. Ini kenapa kita kembali tadi, kenapa sering moncel, karena seperti ini teman-teman. Kenapa dia sering moncel? Nah, teman-teman, yang pertama yang harus diperhatikan pada saat membeli SF itu bahan ya, bahan dari karetnya dan bahan lateksnya ini. Setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa pegang ya, dibuka, kondisinya keras, lentur atau lembut. Nah ya, jadi jangan salah beli. Mungkin kita lihat, oh ini bagus, mungkin tampilannya oke, mengkilat segala macam, tapi kita tidak tahu ya bahan daripada SF-nya ini ya hasilnya keras atau lembut. Jadi kalau keras itu otomatis pasti moncel ya, karena kekuatan gigitan dari kocolannya, gabus-gabusan tanggung itu enggak sekuat gabus yang besar. Oh, jadi ibarat seperti ini, dia hanya bisa ya ditekan sedikit seperti ini. Jadi batas ya untuk hooknya tidak terlalu terbuka seperti ini. Nah, beda mungkin dengan gabus ukuran besar. Nah, lebih kurang yang pertama seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat ya, bisa dipencet ya seperti ini contohnya. Jadi pada saat beli SF, teman-teman tekan aja ya sampai seberapa mentok. Nah ya, seberapa mentok pada saat kodoknya ditekan ya, di seberapa mentok, seberapa jauh jarak antara hook dengan SF-nya. Nah, seperti itu.
Jadi kalau ini sedikit sekali lah ya seperti ini bakalan sering moncel, saya yakin. Ya sudah tersering saya alami, pasti lepas. Nah, karena ya pada saat yang namanya gabusnya nyambar makan, jadi hooknya ini tidak terlalu kebuka ya, seperti tidak terlalu terbuka, makanya sering lepas, paling nyangkutnya sedikit. Nah, itu yang paling penting teman-teman perhatikan pada saat membeli SF ya. Contoh yang seperti ini saya beli juga ya di toko setempat, ini bagus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini jarak apabila kita tekan ya, apabila ditekan jarak antara karet SF-nya sama hooknya jauh sekali juga, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya dari dekat ya biar lebih jelas. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, tuh sangat jauh sekali tuh. Nah, jadi pada saat disambar ya ini pasti kena, jarang meleset. Nah, beda sama yang ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau yang ini coba kita tekan, ini sangat sedikit sekali hooknya terbuka tuh, ya kan? Nah, beda sama yang ini, coba. Ah, itu lebih dalam dia. Jadi pada saat disambar dia lebih dalam, hooknya lebih kebuka tuh lebih besar. Sama dengan ini juga seperti itu, ini lebih dalam juga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Ini hanya ditekan pakai besi, sangat terbuka besar. Nah, jadi itu yang pertama teman-teman harus perhatikan pada saat membeli ya, belanja SF-nya. Nah, jangan sampai biasa ya nggak terlalu besar terbuka hooknya, itu dikarenakan yang pertama ya SF-nya berat ya. Karena berat otomatis di dalam hook di sini ya, di dalam sini ya, kita buka aja ya biar lebih jelas teman-teman ya. Nah, di sini di hook ini kan dikasih timah pemberat, jadi semakin besar. Nah, semakin besar, semakin besar gulungan timah, otomatis dia semakin berat. Nah, dengan semakin besarnya gulungan pemberat, otomatis rongga antara hook dengan timah kan semakin kecil, belum lagi ditambah dengan SF-nya. Nah, itulah kendalanya kenapa ya kalau kita pakai SF kecil itu sering moncel. Nah, solusinya bagaimana? Ya, Anda kita udah kebeli nih ya SF-nya. Solusinya teman-teman bisa buka aja ya, dibuka ya seperti ini. Udah saya coba kemarin buka ya, dikurangin ya timahnya, dikurangin timah pemberatnya. Jadi sekira-kira teman-teman bisa ukur ya seberapa terbukanya hook pada saat disambar ikan. Nah, seperti itu ya. Kalau mungkin kalau JF dia pengamannya di luar, tapi penamanya seperti di ujung kail ya pengamannya. Kalau ini kan tidak, SF-nya karena pengamannya ya dari body SF tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kurangnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cek aja pada saat kita beli yang baru ya, cek aja, dipencet aja seperti ini. Nah, kira-kira seberapa terbukanya hook pada saat dipencet. Kalau dia dalam, nah itu sangat bagus sekali ya, itu sangat oke ya, teman-teman bisa pakai. Nah, kemudian lihat juga barang ya, dari bahan SF-nya jangan terlalu keras ya. Seperti ini nih saya tidak rekomendasikan, ini terlalu keras ya. Memang pada saat terbuka dalam ya, dalam sekali ini, cuman bahan daripada SF-nya ini terlalu keras. Nah, ini kecuali kalau untuk gabus-gabus yang ukuran di atas 1 kilo oke. Tapi kalau untuk main di sawah atau spot-spot yang ikannya tidak terlalu besar, lebih baik pilih yang lebih lembut aja, apa namanya, bahan daripada SF-nya itu lebih lembut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini biar mungkin kalau ada yang belum tahu ya, sedikit-sedikit kita nambah ilmu seperti itu. Setelah saya analisa bahwa ternyata kesalahannya di situ. Nah, kenapa sering moncel ya, karena tadi ya
bukaan hook setelah disambar itu tidak terlalu terbuka. Nah, dikarenakan ada beberapa lilitan pemberat di dalam tadi ya, di dalam sini itu terlalu banyak, jadi otomatis dia lebih tebal. Nah, jadi pas disambar dia terganjal. Nah, ini dia terganjal sama pemberat di dalam, makanya bukaannya sedikit. Tapi kalau kita kurangin, nah dia jadinya terbukanya lebih dalam, dia lebih besar hooknya terbuka. Nah, ini pasti kalau disambar pasti strike. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya, untuk kedepannya mungkin teman-teman bisa jadi acuan juga untuk milih SF yang tepat. Nah, seperti itu. Strike berhasil dapat atau enggak ya, kita juga tidak bisa terlalu fokus kepada ya alat yang kita punya. Itu sebenarnya tidak lepas juga dari ya rezeki ya, yang sebenarnya walaupun kita nggak pakai umpan sekalipun, kalau yang sudah rezeki kita juga pasti dapat. Tapi ini kan lebih kepada usahanya. Nah, situ ya, usahanya seperti itu. Nah, ya kita jangan sampai ya setelah beli hook apa yang namanya SF ya seperti ini kita lupa sebenarnya rezeki itu Allah yang mengatur semuanya. Nah, jangan lupa, tapi kita tetap berusaha ya, kita disuruh untuk tetap berdoa dan berusaha ya. Usaha kita ya seperti kita cari solusinya seperti apa. Oke teman-teman semua ya, mudah-mudahan ya semuanya sehat-sehat selalu ya, biar tetap bisa casting ya. Jangan lupa kalau strike ya, ikan gabus atau toman yang lagi menggiring anak, kalau ikhlasnya dirilis aja, jadi biar ya populasi ya tetap berjalan, nggak putus, jadi kita bisa tetap menikmati dalam jangka waktu panjang ya ikan-ikan predator yang sekarang ya sudah semakin langka. Nah, mungkin semuanya pada tahu sudah semakin langka. Jadi kalau ada strike anakan gabus, silahkan strikekan aja. Setelah dapat mau foto-foto, bikin video, setelah itu ya kalau bisa dirilis saja seperti itu. Oke, demikian dulu teman-teman semua ya. Jangan lupa tetap support channel saya dengan cara di like ya, di subscribe ya, terus di share ya. Tetap semangat ya. Salam satu hobi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.